Oke, baru-baru ini beredar video Donditan bersama Ari Untung ya. Nah, saya akan menanggapinya beberapa hal. Nah, Donditan comot-comot ayat Alkitab sesuai kebutuhannya, lalu dikembangkan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Yang tidak dia butuhkan, nah, Donditan ini mengabaikannya. Nah, tentu ini bukanlah cara yang benar mengambil data dari Alkitab. Nah, mari kita simak perkataan Donditan. Yesus atau Isa di dalam Bible ini, kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Dalilnya dulu dong. Islam. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya, ini Matius 26, ini ayatnya nih. Setelah maju ke sedikit, depan, ia sujud dan berdoa, ya Bapak, jika boleh biarlah cawan minuman ini. sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ia sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, kalau namanya, tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa, cuman kita Tapi teman-teman Nasrani nggak pakai sujud? enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Yesus berdoa dan bersujud. Dalam Alkitab, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, dalam Islam tentu Tuhan tidak disebut sebagai Bapa. Nah, kepercayaan-kepercayaan yang berdoa dengan bersujud itu ada banyak ya. Berdoa dengan bersujud adalah praktek ibadah yang umum di berbagai agama dan kepercayaan. Praktek ini memiliki arti yang berbeda-beda bagi masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, yang pertama itu adalah orang Kristen. Nah, siapa bilang orang Kristen berdoa tidak bersujud? Nah, dalam Kristen, bersujud juga merupakan praktik ibadah yang umum. Sujud dilakukan sebagai tanda kerendahan hati dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sujud dapat dilakukan dalam doa pribadi, ibadah di gereja, atau saat menerima sakramen. Nah, orang Kristen juga melakukan sujud. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua orang Yahudi. Nah, dalam Yahudi, bersujud juga merupakan praktik ibadah yang umum. Sujud dilakukan sebagai tanda penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan. Sujud dapat dilakukan dalam doa di rumah, di sinagog, atau di tembok ratapan di Yerusalem. Nah, orang Kristen dan orang Yahudi juga berdoa. Nah, itu ada bersujud. Nah, bukan berarti Yesus bersujud, nah agama mana yang berdoanya bersujud, nah lalu ditarik-tarik ke sana kemari seperti itu. Sementara Yesus itu berdoa kepada Yahweh. Nah, sementara orang Muslim itu berdoa kepada ya Allah ya. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda. Nah, yang ketiga Hindu. Ya, dalam agama Hindu bersujud dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewi. Sujud dapat dilakukan dalam doa di rumah, di kuil atau saat perayaan festival. Nah, yang ketiga Buddhisme. Dalam Buddhisme ataupun Buddha, bersujud dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada Buddha dan figur-figur Buddha lainnya. Sujud dapat dilakukan saat melantunkan sutra, bermeditasi, atau berdoa di kuil. Nah, ternyata agama Buddha juga itu melakukan sujud. Nah, ketika Yesus bersujud, nah si Dondi ini nariknya ke kepercayaannya seperti itu. Nah, agama Shinto ini yang keempat ya. Dalam Shinto, bersujud dilakukan sebagai cara untuk menunjukkan penghormatan kepada kami ataupun roh leluhur. Nah, sujud dapat dilakukan saat berdoa di kuil atau saat perayaan festival. Nah, yang kelima, Sikhisme. Dalam Sikhisme, bersujud dilakukan sebagai tanda kerendahan hati dan pengabdian kepada Tuhan. Sujud dapat dilakukan saat menyanyikan lagu-lagu rohani atau berdoa di gurwara ya. Nah, ini semuanya dilakukan dengan cara yang bersujud. Nah, seperti Yesus lakukan, seperti itu. Nah, yang kelima yaitu kepercayaan Bahai. Nah, dalam Bahai bersujud tidak menjadi bagian wajib dari ibadah, namun beberapa pengadut Bahai mungkin memilih untuk bersujud sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Itulah beberapa kepercayaan berdoa dengan bersujud. Nah, praktek ini memiliki makna yang berbeda-beda bagi masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, tetapi pada umumnya sujud merupakan simbol ketundukan dan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, sekarang Apa kesamaan lainnya? Ya, ini sujudnya. Yang disebut dengan Yesus dalam Bible juga tidak pernah diceritakan makan babi. Ada di sini? Nggak ada cerita Yesus makan babi di sini, nggak ada cerita. Oh, nggak disebutkan. Dan Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat. Di Taurat jelas babi haram. Oh, berarti yang ada di Taurat juga dijalankan oleh teman-teman. Nah, binatang haram dalam Taurat. Nah, menurut kitab Imamat 11 dalam Taurat, ada beberapa jenis hewan yang tidak boleh dimakan oleh umat Yahudi dan juga Yesus ya. Hewan-hewan tersebut termasuk yang pertama, binatang yang tidak berkuku belah dan tidak mengunyah makanannya kembali, atau rumenansia ya.
Nah, koreksi kalau saya salah. Nah, contoh hewan ini adalah babi, unta, kelinci, dan keledai jinak. Ya, ini tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Nah, yang kedua, binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air. Contoh hewan ini adalah ikan tanpa sisik seperti belut dan cumi-cumi dan juga lele juga. Nah, yang ketiga, burung yang tidak terbang dan tidak berkaki dua. Contoh hewan ini adalah burung unta, kelelawar, dan elang. Nah, yang keempat, serangga dan segala hewan yang merayap di dalam tanah. Nah, selain hewan-hewan tersebut, ada beberapa jenis hewan lain yang juga dianggap haram untuk dimakan oleh umat Yahudi dan juga Yesus, seperti hewan yang mati secara alami, hewan yang dikurbankan kepada berhala, dan hewan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa kafir. Ya, nah, Yesus bukan hanya tidak memakan babi, nah, tetapi dia juga tidak memakan hal-hal yang seperti ini. Nah, apakah Donditan itu memakannya? Nah, kenapa cuma babi doang yang dipersoalkan? Nah, Pak, Yesus sunat di sini. Ada sunat sini? Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya. Ada. Berarti Isa yang di Islam sama dengan yang di sini. Nah, yang berikutnya Donditan membahas tentang Yesus disunat. Nah, baru dia hubungkan dengan kepercayaannya bahwa agama yang disunat itu adalah agama Islam. Nah, perjanjian sunat dari Tuhan khusus buat keturunan Abraham. Nah, dari Adam sampai Abraham tidak disunat. Nah, sunat bukanlah syarat masuk surga. Nah, perjanjian sunat Abraham dan keturunannya merupakan peristiwa penting dalam Alkitab dan memiliki makna teologis yang mendalam. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, yang pertama, perjanjian sunat dalam Kejadian 17. Nah, perjanjian sunat Abraham dan keturunannya tercatat dalam Kejadian 17. Di sini Tuhan menampakkan diri kepada Abraham yang saat itu sudah berusia 99 tahun dan membuat perjanjian dengannya. Nah, perjanjian tersebut mencakup 3 hal utama. Nah, yang kedua, janji Allah menjadi Allah Abraham dan keturunannya, itu ada dalam Kejadian 17 ayat 7. Nah, ini berarti Tuhan berjanji untuk melindungi dan memberkati Abraham serta keturunannya. Nah, yang ketiga, tanda perjanjian. Sunat bagi setiap laki-laki dalam Kejadian 17 ayat 10, sunat dilakukan pada bayi laki-laki yang berumur 8 hari sebagai tanda fisik perjanjian antara Tuhan dan keturunan Abraham. Ya. Nah, yang keempat, Abraham harus taat kepada Tuhan dan hidup menurut perintahnya, itu ada dalam Kejadian 17 ayat 9. Ini menunjukkan bahwa perjanjian ini bersifat timbal balik dan Abraham harus memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari perjanjian ini dengan Tuhan. Nah, yang kelima, perjanjian sunat dalam perjanjian baru. Dengan kedatangan Yesus Kristus, perjanjian sunat tidak lagi diwajibkan. Hal ini dijelaskan dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia, di mana ia menyatakan bahwa sunat lahiriah tidak lagi penting, melainkan sunat hati, yaitu penyerahan diri yang tulus kepada Kristus. Nah, itu ada dalam Galatia 5 ayat 6. Meskipun tidak ada lagi diwajibkan, perjanjian sunat tetap memiliki makna teologis yang penting dalam Alkitab. Perjanjian tersebut menjadi contoh bagaimana Tuhan berinisiatif untuk menjalin hubungan dengan manusia dan bagaimana manusia harus menanggapi dengan iman dan ketaatan. Nah, Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin? Kafanin? Bukan dipeti? Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Ya. Di sini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafaninya tuh. Yusuf mau ngambil saya. Ini apa sih? Ini di mana? Ini Matius 27 ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yesus mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Oh, Ya berarti kan? Isa dalam Quran mirip dengan yang ada di Umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafani? yang berikutnya, Donditan ini berkata Yesus itu dikafani. Nah, Donditan mengakui Yesus itu dikafani. Nah, dia akui itu. Nah, dia berkata umat yang dikafani adalah umat Islam. Nah, sementara dalam Islam, Isa tidak mati. Kembali ilmu comotmologi, padahal ini adalah pernyataan bunuh diri. Karena kalau Yesus dikafanin, artinya Yesus mati dulu. Dan jika Yesus mati, artinya pernyataan Quran yang mengatakan Yesus tidak mati, mau dikemanain oleh Donditan. Bagaimana Donditan ini coba? Nah, malah jadi blunder ya kan. Nah, bukan hanya dikafani, Yesus dikubur bukan dalam tanah, melainkan di dalam makam yang digali di bukit batu menyerupai gua. Nah, itu ada dalam Markus 15 ayat 46. Yusuf dari Arimatea ya, Yusuf
Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Nah, lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, jadi jelas ya. Jadi Donditan ini mengakui Yesus dikafani. Nah, sementara orang Islam juga kalau meninggal dikafani. Nah, ini kan bertolak belakang dengan Nabi Isa ya. Oke. Jadi menurut saya kesimpulannya Donditan ini comot-comot Alkitab ya, comot-comot ayat dikembangkan sesuai dengan pemikiran dia, opini dia. Nah, ini tentu cara yang sangat salah sekali. Seperti makan tadi misalnya, oh Yesus tidak makan babi. Nah, umat yang tidak makan babi adalah orang Islam seperti itu. Nah, orang Yahudi juga tidak makan babi seperti itu ya. Nah, sementara Yesus juga tidak makan lele, nah ikan yang tidak bersisik. Nah, apakah Donditan juga tidak makan lele atau ikan tidak bersisik? Nah, Yesus tidak memakan binatang yang tidak memamah biak seperti sapi segala macam itu. Nah, tetapi apakah Donditan memakan hewan yang tidak memamah biak seperti ayam, udang, ya. Nah, jadi dia hanya comot-comot ayat yang sesuai dengan maunya dia saja. Kalau yang tidak dia mau, dia abaikan. Nah, ini cara yang salah. Oke. Jadi sejauh ini Donditan belum ada melemparkan satu argumen besar yang membuat iman Kristen itu sampai terguncang. Bagaimana menurut kalian? Kasih di kolom komentar.